yakin kau hadir di sini, ku rasakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pastor Nelson Burini. Kali ini saya mau menceritakan atau bersaksi tentang perjalanan saya ke Pulau Semau tahun 2015 dalam rangka mencari lokasi-lokasi perdukunan atau suanggi-suanggi ya di Pulau Semau itu. Ya, Pulau Semau itu adanya di Nusa Tenggara Timur. Berseberangan dengan Kota Kupang. Jadi saya bersama dengan adik ipar saya pakai kendaraan motor. Waktu itu kami nyebrang dari Kupang ke Pulau Semau dengan perahu, dan setelah sampai di perbatasan ya laut dengan darat ya, ketika kami berlabuh, kami turun dengan menggunakan motor sepanjang dari jalan itu sampai ke pedalaman Pulau Semau di bagian selatan Pulau Semau. Nah, sebelum kami sampai di selatan, saudara yang terkasih, sepanjang jalan kami bertanya kepada warga yang ada di pinggir jalan ya atau di rumah, di mana lokasi para suanggi atau para dukun itu bertapa mencari ilmu. Ya, ada yang ketakutan dan tidak menjawab. Ada yang bingung untuk apa kami mencari. Ada yang memberitahukan alasannya kenapa tidak menjawab. Mereka berkata bahwa kalau seandainya mereka menceritakan atau ya menunjuk lokasi, kemungkinan besar malam itu akan mereka diserang dengan kuasa kegelapan. Karena lokasi di Pulau Semau itu, saudara yang terkasih, ya menurut cerita memang menyeramkan. Hanya memang tidak semua warga mengetahui lokasi itu. Ya, ada orang-orang tertentu yang penasaran, dan saudaraku terutama ya para dukun itu sendiri yang paling tahu lokasi itu. Dan waktu itu kami berangkat dari pelabuhan ya, nyebrang itu udah jam 10 siang. Jadi kami berjalan kurang lebih ya 2-3 jam perjalanan sampai ke selatan. Ya, selatannya Pulau Semau. Ya, kami sampai di satu desa di sana. Saya lupa dengan nama desa itu, dan kami bertemu dengan kepala desa bersama dengan istrinya. Hanya mereka berdua pada waktu itu yang ada di rumah, saudaraku. Lalu waktu bertemu dengan kepala desa, saya minta beliau untuk menceritakan di mana lokasi perdukunan itu. Tetapi beliau katakan bahwa dia tidak berani untuk ngomong satu kata pun. Jadi saya tetap maksa untuk dia ceritakan di mana lokasi itu, karena waktu itu sudah sekitar jam 3 kurang lebih ya, setelah kami sampai di lokasi desa itu, rumah kepala desa itu sekitar 2:30 ya, jam 3 kurang lah. Dan saudaraku yang terkasih, waktu saya minta beliau untuk cepat menceritakan supaya kami lekas lanjut ke lokasi, ternyata saudaraku yang terkasih, dia katakan bahwa lokasinya memang ada, tetapi jauh lagi, lebih jauh lagi, ke selatan, ke pantai, ya atau laut, di pinggir laut. Dan dia juga tidak berani untuk menunjukkan atau mengarahkan kami ke sana, ya, menuntun kami ke sana, karena dia tidak berani, sebab ya sama pemahamannya adalah bahwa akan diserang pada waktu tengah malam. Dan saya karena penasaran tanya-tanya semua orang, ya sudah, saya dengan adik ipar memutuskan untuk tidak lanjut lagi mencari lokasi itu, dan saya ingin menggali informasi lebih jelas dari kepala desa ini. Dan saudara, pada waktu saya minta dia menceritakan, dia tidak berani sama sekali, sangat tidak berani, bahkan ketakutan pada waktu itu. Lalu saya katakan, apa yang harus saya lakukan supaya Bapak bisa menceritakan?
di mana lokasi itu dan bagaimana cara kerja mereka, bagaimana kesibukan kegiatan mereka, bagaimana mereka bertapanya seperti apa. Dan saudaraku yang terkasih, karena saya terus memaksa dan saya berkata bahwa saya punya visi ke sini, misi ke sini adalah supaya berdoa buat lokasi itu, ya, supaya berhenti atau setidaknya roh-roh jahat itu berkurang cara kerja mereka untuk membunuh jiwa-jiwa, ya. Lalu kemudian karena dia mendengarkan alasan saya tentang doa, akhirnya dia berkata, boleh Pak, saya bercerita, tetapi kalau bisa Bapak doakan saya sebelum saya cerita. Nah, saya langsung mendoakan dia dan dia mulai menceritakan itu. Dan di pertengahan cerita itu dia minta didoakan lagi karena dia ketakutan lagi. Nah, awal ceritanya begini bahwa di lokasi Pulau Semau bagian selatan, ya, ada tempat yang sangat besar, ya, sangat besar, dan itulah tempat mereka bertapa, dikenal dengan sebuah kota atau kota yang megah. Nah, sebelum dia lanjut cerita, saya tanyakan dulu, Bapak dapat informasi dari mana? Ya, dia sempat cerita bahwa memang dia pernah pergi ke tempat itu, tapi bukan untuk bertapa, hanya mencari tahu lokasi itu benar nggak, ada nggak itu. Dan setelah itu dia juga mencari-cari informasi melalui masyarakat yang ada, yang menceritakan tentang lokasi-lokasi itu, dan ditambah dengan mantan dukun yang ada di sana, ya, atau mantan suanggi, ya, yang ada di sana yang pernah menceritakan ke beliau. Dan ceritanya, lanjutannya adalah bahwa di tempat itu kota yang besar, megah, dan tidak semua orang bisa ke sana, hanya orang-orang khusus yang bisa ke sana. Maksudnya adalah dukun-dukun yang punya ilmu yang tinggi yang bisa diundang ke sana. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kota itu, pintu gerbang kota itu dijaga dengan naga yang besar. Naga yang besar. Saya penasaran dan berpikir, benarkah itu? Lalu dia terus menceritakan, dia katakan bahwa secara ilmu, ya, dalam perdukunan, memang mantan dukun itu menceritakan bahwa memang ada. Mereka bisa melihat dengan alam rohnya mereka. Secara fisik tidak kelihatan, secara kasat mata tidak kelihatan, tetapi alam roh itu kelihatan. Itu yang mereka percayai, sehingga mereka datang ke kota itu untuk mencari ilmu dan juga memberikan laporan. Laporan apa? Laporan yang mereka lakukan sepanjang mereka mencelakakan orang, membunuh orang, ya, mendukunin orang, ya. Berapa banyak yang dibunuh dengan ilmu gelap, berapa banyak yang dilukai, yang disakiti, berapa banyak yang dikorbankan, ya, yang bukan sasaran tetapi yang lain yang kemudian menjadi sasaran, itu pun juga dilaporkan, saudara. Misalnya kalau ada bapak, ya, yang menjadi target serangan kuasa kegelapan, ternyata tidak kena dan akhirnya menyerang ke anggota yang lain, anggota keluarga yang lain, itu pun juga dilaporkan. Dan bukan hanya itu, laporannya itu menyangkut dengan tempat-tempat di mana tugas mereka dijalankan. Ya, seluruh NTT itu, para dukun-dukun yang ada di situ, ya, menjadikan seluruh wilayah NTT itu menjadi wilayah praktek mereka. Jadi ketika itu dia melanjutkan sebuah cerita yang menurut dia agak mengerikan dan menakutkan. Itu pengalaman masa lalu dia menakutkan. Ya, dia menceritakan tentang kisah dia menjadi korban, menjadi target korban dari kakak kandungnya sendiri yang adalah dukun atau menjadi suanggi. Ya, berapa tahun yang lalu waktu dia masih belum menikah pada waktu itu, saudaraku yang terkasih, dia punya saudara laki-laki, ya, adalah dukun atau suanggi. Punya tugas untuk membunuh 30 kepala pemimpin di seluruh NTT. Ya, berapa pulau, berapa daerah di NTT itu menjadi
target mereka, ya, yaitu 30 kepala atau 30 orang. Nah, 30 orang itu harus dibunuh dalam waktu 1 bulan. Tanggal 1 satu orang, tanggal 2 sampai tanggal 30. Semua itu harus berhasil dibunuh. Dari mana dia tahu informasi tentang dia menjadi target pembunuhan dari kakaknya ini? Ternyata saudaraku yang terkasih, ya, dia dapat informasi dari sepucuk surat yang diambil oleh ponakannya sendiri, ya, atau anak kakaknya, ya, dukun ini, yang ditaruh di bawah laci lemarinya bapaknya ini. Dan anak ini menceritakan bahwa setiap malam bapaknya sendiri membaca mantra, ya, menyerang pada waktu tengah malam, menyerang orang-orang yang menjadi target pembunuhan itu. Itu belum sampai ke tanggal pertengahan bulan, saudaraku yang terkasih, masih di awal bulan, ya. Dan saudaraku, ternyata bahwa surat itu diambil oleh ponakan itu dan diberikan ke kepala desa ini. Kenapa diberikan? Karena ternyata isinya, ya, isinya tanggal 28 atau nomor ke-8 adalah dia sendiri. Tanggal 28 adalah tanggal kematian dia. Begitu dia ambil itu, saudaraku yang terkasih, dia terima dari tangan anak atau ponakan itu, marah besar, saudaraku yang terkasih. Ya, dia tanya lagi, kira-kira kamu dapat informasi apa lagi tentang rencana jahat daripada Bapak untuk membunuh banyak orang di NTT ini? Dia dapat informasi pada waktu bapaknya sedang bertapa atau mengirim puasa kegelapan, ya. Dia mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang dibunuh itu orang-orang penting saja. Karena itu menjadi target yang harus berhasil dibunuh supaya ilmunya bertambah-tambah. Jadi memang, saudaraku yang terkasih, para suanggi di sana diberikan ilmu untuk membunuh pun tergantung daripada siapa yang menjadi sasaran pembunuhan. Itu ditentukan dari kekuatan ilmu itu sendiri. Ya, kekuatan ilmu itu sendiri. Apalagi yang dibunuh adalah orang yang jarak jauh. Jarak jauh. Itu butuh waktu yang khusus. Dan saudaraku, bahwa cerita ponakan ini bahwa bapaknya selalu punya waktu-waktu khusus untuk menyerang orang-orang yang akan menjadi target pembunuhan. Ya, itu mesti tengah malam, tidak bisa di jam-jam 7, ya, mesti tengah malam pada waktu mereka sedang tidur. Ya, pada waktu tidur mereka serang, ya, dia serang, dan itu memang sesuai dengan pemahaman saya tentang ilmu gelap atau perdukunan. Orang didukunin ada waktu-waktu tertentu. Jadi tengah malam adalah waktu yang paling tepat untuk mencabut nyawa orang atau menyerang tubuhnya orang itu, jiwa orang itu. Karena dia sedang istirahat atau tidur. Tidak begitu banyak aktivitas. Sehingga fokusnya itu lebih ke istirahat. Nah, di situ para dukun itu menyerang dengan mudah. Saudaraku yang terkasih, dia mendapatkan informasi itu dan dia sangat marah. Saudaraku, besoknya dia tidak sabar lagi untuk mencari kakaknya. Ya, pagi-pagi benar dia ambil senapan tumbuk. Senapan tumbuk itu senapan yang dipakai untuk membunuh atau menembak binatang-binatang di hutan. Ya, binatang hutan. Dipakai, kemudian pergilah dia mencari kakaknya di rumahnya. Sampai di rumahnya tidak bertemu. Dan akhirnya dia lanjut mencari ke kebunnya. Sampai di kebun, bertemu dari jarak jauh, dia tembak, saudaraku yang terkasih. Dia tembak, tiba-tiba memang tidak kena, meleset pelurunya dan kemudian kabur kakaknya. Dari sejak kabur itu
sampai sampai entah dia meninggal atau tidak, sampai 2015 waktu saya bertemu membicarakan masalah ini, tidak pernah terdengar lagi informasi di mana keberadaan kakaknya. Jadi saudaraku yang terkasih, ceritanya sebenarnya bahwa memang di Semau itu adalah pulau yang menyeramkan, karena sering dia mendapatkan informasi dari warganya sendiri bahwa terjadi yang namanya serangan di tengah malam. Dukun mengirim burung, mengirim binatang apa saja yang bisa dikirim kepada orang-orang di dalam rumahnya, keluarga-keluarga dalam rumahnya, dan tiba-tiba besoknya bengkak perutnya, tiba-tiba sakitnya yang nggak tertahankan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa dengan bidan dan lain sebagainya, dibawa ke rumah sakit di Kota Kupang, tidak bertemu dengan jenis penyakitnya, dan tidak ada sama sekali vonis dokter bahwa ini sakit fisik, tidak ada. Karena itu, saudaraku yang terkasih, ilmu gelap atau perdukunan itu menyerang tanpa memberitahukan atau menunjukkan jenis penyakitnya. Kenapa? Karena ilmu itu memiliki kekuatan untuk menutupi jenis penyakit. Jadi tidak bisa dilihat oleh manusia, kasat mata manusia. Termasuk dokter tidak bisa membuat sebuah vonis bahwa orang ini sakit karena jenis penyakit ini. Umumnya orang-orang yang kena dengan penyakit ini selalu tahu bahwa kalau tidak ada hasil dari dokter, itu pasti serangan suanggi-suanggi di Kota Kupang atau di NTT. Nah, saudara, itu yang terjadi di Pulau Semau, dan kepala desa ini berkata bahwa sampai tahun ini, maksudnya 2015, masih banyak warga yang kena. Sedikit-sedikit kena. Warga itu, saudaraku yang terkasih, ada yang berdukun, ada yang menjadi dukun atau menjadi suanggi, tetapi ada yang datang minta petunjuk atau minta pertolongan suanggi untuk menyerang orang yang dimusuhi. Tetangga dengan tetangga bisa saling menyerang. Misalnya ada tetangga yang baik hati, tiba-tiba dijahatin sama tetangga yang lain. Tetangga itu bisa mencari dukun untuk menyerang orang yang menjahati itu. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, bisa saja itu terjadi. Tetapi yang takut akan Tuhan atau rajin beribadah dan tidak mau berdukun, mereka selalu mengandalkan Tuhan, berdoa. Sekalipun memang terbukti bahwa di sana banyak orang Kristen, di Semau dan khususnya, dan umumnya di NTT itu mayoritas Kristen, tetapi ternyata banyak orang Kristen juga kena. Nah, ini yang membuat saya juga geram dengan pergerakan setan. Marah benar-benar dengan setan ini. Marah dengan perdukunan yang ada di Semau dan NTT pada umumnya. Saya punya pengalaman yang menyedihkan, karena saudara saya juga ada yang meninggal karena dukun. Bahkan bapak kecil saya sendiri atau adiknya bapak saya juga pernah berdukun. Berdukun kemudian menyerang bapak saya sendiri. Yang mana bapak saya adalah seorang penanggung jawab gereja, atau dalam struktur organisasi Gemit, penanggung jawab itu seperti perwakilan pendeta yang mengurus gereja setiap minggu. Kalau pendetanya tidak datang khotbah, ada jadwalnya, baru dia datang. Atau misalnya perjamuan kudus, dia datang. Bapak saya akan menggantikan minggu-minggu yang lainnya untuk berkhotbah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bapak saya yang pengurus gereja saja diserang sama kakak saya yang adalah suanggi. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, Pulau Semau adalah pulau yang ditakuti di seluruh NTT. Salah satu pulau yang ditakuti. Karena untuk mendengar Semau saja, orang sudah ketakutan karena mengingat akan suanggi-suanggi atau ilmu gelap yang ada di sana. Ilmu gelap yang ada di sana. Rata-rata para suanggi yang ada di Semau atau mereka tinggal di Kupang, suanggi-suanggi dari pulau-pulau yang lain, dari kota-kota yang lain bisa datang berilmu di Pulau Semau. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu saya bersama dengan kepala desa,
mendengarkan cerita dia, dan saya lihat jam ternyata sudah tidak bisa lagi, karena saya dengan adik ipar saya harus pulang ke Kupang, dan itu menempuh perjalanan hampir 3 jam ya, ke pinggir ya pelabuhan. Dan kalau sudah malam tidak ada lagi kapal yang menyeberang ke kota Kupang. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena memang kepala desa sendiri juga tidak bersedia, dia ketakutan. Dan saya tidak ada harapan lain untuk bertemu dengan warga yang lain untuk bisa mengajak mereka, meminta mereka mengantar kami ke lokasi itu. Waktu juga sempit, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi dari situ kemudian saya tanya lagi kepala desa, dan dia berkata begini, Pak, bahwa sampai hari ini dia masih bergumul, karena dia juga adalah seorang majelis gereja, ya, seorang majelis gereja Gemit. Dan saudaraku yang terkasih, dia minta supaya kami berdoa di halaman rumahnya. Waktu itu dia minta supaya doanya seperti awal saya berdoa, karena biasanya doa itu doa yang biasa di rutinitas gereja. Dia melihat bahwa doa ini adalah doa peperangan yang baru bagi dia. Akhirnya kami bersama-sama sepakat. Dia minta saya sebelum kita berdoa untuk Pulau Semau, ya, dia minta saya untuk mendoakan dia lagi, karena dia ketakutan lagi. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa sudah banyak membukakan rahasia-rahasia kejahatan daripada suanggi-suanggi ini, dan otomatis ada roh-roh jahat yang pastinya gentayangan di sekitar rumahnya dan ingin menyerang dia. Dia mempercayai hal itu, dan saya juga meyakini bahwa memang firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu dan mencari mangsa untuk menelan. Jadi artinya saudara yang terkasih, dia berkeliling, singa, seperti singa berkeliling. Iblis itu berkeliling, roh jahatnya di mana-mana. Karena saya bukakan banyak Alkitab, akhirnya dia paham dan dia minta untuk didoakan lagi, dan saya berdoa. Setelah itu kami bersama-sama berdoa, dan saya minta dia berdoa untuk Pulau Semau, saudaraku yang terkasih. Dia berdoa, kita perkatakan firman Tuhan, kita tulis ayat firman Tuhan di dalam kertas, lalu kemudian kita tanam di tanah sebagai bentuk daripada pemulihan. Ayat-ayat tentang peperangan untuk Pulau Semau, profetik untuk Pulau Semau, tanahnya dipulihkan oleh Tuhan. Ya, memang kesannya seperti biasa-biasa, hanya sebuah catatan atau kata-kata, tetapi firman Tuhan berkata firman itu pedang. Berarti punya kekuatan untuk menikam atau membunuh. Itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus, itu akan menggenapi firman itu sendiri. Maka itu firman itu berkuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menggenapi firman itu sendiri. Ketika kami tanam di situ, dia juga melakukannya dengan sebuah keyakinan yang kokoh bahwa dia rindu sekali bahwa pemulihan akan terjadi buat Pulau Semau. Dan dia betul-betul berdoa dengan sebuah doa yang baru. Karena pada waktu dia berdoa, saudaraku yang terkasih, tidak biasanya dia berdoa seperti itu. Doa dengan sebuah perkataan yang penuh dengan iman, penuh dengan kuasa. Dia lawan segala kuasa-kuasa kegelapan, dia putuskan, dihancurkan. Ya, saya pimpin dari awal, kemudian dia lanjutkan, dan saya tutup, saudaraku yang terkasih, doa untuk kota itu dan warga yang ada di Pulau Semau. Dan kami ikat segala macam roh jahat yang mengikat para dukun-dukun, yang menawan mereka, menjadikan mereka sebagai anak buah untuk kejahatan. Lalu kemudian berdoa untuk melepaskan mereka dari perdukunan, supaya mereka bertobat. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang menjadi sebuah pengalaman yang unik sekali, luar biasa. Jadi saudaraku, kemudian dia mengeluarkan, ya, ternyata dia, saudaraku yang terkasih, dia masih pegang, ya, dia masih ingat, dia masih catat nama-nama orang-orang yang dibunuh pada waktu dia masih muda itu, saudara yang terkasih. Ya, dia masih catat. Dia kasih ke saya, saudara yang terkasih. Lalu kemudian dia kasih tahu mungkin ada yang sudah meninggal, tetapi keluarganya yang perlu ditopang. Karena biasanya kalau perdukunan itu turun-temurun. Kalau ada hubungannya dengan bisnis atau sebuah pengaruh apapun, ya, kegiatan apapun, kalau sifatnya dendam itu turun kepada keturunannya. Jadi para dukun bisa menyerang lagi karena sifatnya itu perjanjian.
Jadi kalau ada perjanjian yang diserang bapaknya, kemudian tiba-tiba berhenti, bisa juga anak atau cucunya diserang lagi oleh dukun yang sama. Ya, saudaraku, itu yang menjadi masalah di Pulau Semau. Jadi ini yang kita perlu doakan sebagai orang percaya. Jadi himbauan atau permintaan saya kepada setiap orang percaya di NTT umumnya, supaya terus gunakan iman dan berdoa. Lawan setiap dukun-dukun dan suang-suang itu, supaya mereka lepas, mereka tidak akan bisa membunuh lagi. Kalau engkau siap dengan iman dan firman dan kuasa dalam pimpinan Roh Kudus, engkau selalu menang. Ya, umat Tuhan yang ada di NTT pasti menang. Saya jamin. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang menjamin. Kenapa saya jamin? Karena memang firman itu ya dan amin. Ya, firman itu ya dan amin. Markus 16 ayat 17-18 itu berkata bahwa orang benar tumpang tang, orang sakit sembuh. Orang benar usir setan, lepaskan orang dari terikat dari kuasa kegelapan. Ya, orang benar itu minum racun maut tidak mati. Ya, diserang. Artinya kalau diserang dukun pun tidak minum langsung racun maut tidak mati. Itu kelihatan. Apalagi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja bisa membunuh, udah pasti itu menakutkan dan bisa mematikan. Itu tidak mati. Apalagi yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan memang serangannya itu mengerikan, kelihatannya. Tetapi perhatikan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, saudaraku, umat Tuhan yang ada di NTT, di Pulau Semau khususnya, tetap percaya Tuhan Yesus, jangan murtad, andalkan Tuhan Yesus sebab jaminannya ya dan amin. Nah, untuk para dukun-dukun di NTT, khususnya Pulau Semau, sebagai hamba Tuhan saya minta saudara, sadar dan bertobatlah. Sebab perbuatanmu tidak akan membawa engkau ke surga. Perbuatanmu justru itu menjadi jerat yang akan membawa dirimu sendiri di hadapan pengadilan Kristus, dan Kristus akan mengadili engkau dan akan melemparkan engkau ke neraka. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena engkau sudah banyak membunuh orang, atau engkau sudah punya banyak rencana untuk membinasakan orang. Saudaraku yang terkasih, ingat firman Tuhan berkata bahwa iblis akan dihukum. Iblis akan dihakimi, dihukum, dibinasakan. Bersama dengan roh-roh yang lain, pengikutnya. Dan ditambah dengan manusia-manusia yang terikat dengan kuasanya, yang tunduk dan percaya menyerahkan diri kepada dia. Termasuk saudara ya, adalah suang-suanggi. Ya, suanggi-suanggi di NTT, di Pulau Semau, Alor, Rote, Flores, Atambua, Keva, Soe, ya, Sumba, Sabu, Timor, ya, Amarasi, dimanapun di kota Kupang, seluruh NTT, saya mau sampaikan bahwa engkau tidak berharga di mata Tuhan. Hai suanggi-suanggi, kalau engkau bertahan dengan ilmumu dan sombong dengan ilmu, ingat, orang Kristen yang mati karena perbuatanmu, ya, dan mereka tetap percaya kepada Yesus pada waktu engkau siksa mereka dengan penyakit, dan mereka mengandalkan Yesus, sekalipun mereka mati, mereka masuk surga. Hanya engkau bertobat hari ini, siapkan dirimu untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau boleh masuk gereja, tetapi nyawamu tidak masuk surga. Ya, tubuhmu masuk gereja, jiwamu dan rohmu akan dibinasakan kalau engkau tidak bertobat. Tapi kalau engkau bertobat hari ini, engkau masuk gereja, tubuhmu masuk gereja, jiwa dan rohmu juga masuk gereja, dan nanti ketiga-tiganya, tubuh, jiwa dan rohmu juga masuk surga. Ya, bertobatlah hari ini. Dan untuk semua warga NTT, tetap andalkan Tuhan, apapun yang terjadi, tetangga atau siapapun, keluarga yang berusaha untuk menyerang engkau menggunakan perdukunan, jangan takut. Ya, bahkan sebaliknya, warga NTT yang suka dendam dan lain sebagainya, suka sedikit-dikit main dukun atau main suanggi, bertobatlah. Karena engkau akan dihitung sebagai orang-orang yang dibinasakan kalau engkau tidak bertobat. Ya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, sekian kesaksian saya tentang perjalanan ke Pulau Semau mencari lokasi. Dan maaf kalau sama sekali tidak bertemu karena memang waktu dan warga juga tidak bersedia. Dan mungkin
belum waktunya. Tapi kerinduan dan doa saya adalah suatu waktu saya akan kembali ke Pulau Semau untuk KKR dan mencari lokasi itu lagi. Setidaknya punya waktu yang panjang untuk bertemu dan mendoakan lokasi-lokasi itu. Kenapa? Karena pengalaman saya berdoa di lokasi-lokasi perdukunan di Pulau Jawa, ya, di Jakarta, saudaraku yang terkasih, ada tempat-tempat perdukunan yang dipakai untuk ya perdukunan itu sendiri, ada yang tutup, saudaraku yang terkasih. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun mereka gunakan untuk berdukun. Bahkan bukan hanya perdukunan aja, datang menyembah kepada kuburan, roh orang mati. Ya, itu juga ditutup, saudaraku yang terkasih. Jadi Tuhan itu dahsyat. Tuhan masih bekerja untuk membebaskan banyak jiwa, ya, termasuk orang Kristen yang terikat dengan kuasa kegelapan harus dilepaskan. Apalagi mereka yang tidak percaya, harus dilepaskan supaya mereka betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang memerdekakan mereka dari ikatan kuasa kegelapan dan dari ya roh-roh jahat di udara, sehingga mereka betul-betul menjadi umat pilihan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.